Dalam kasanah seni rupa Indonesia, nama Imade Soemadiasa tak asing lagi. Gaya lukisannya yang abstrak ekspresionis mencatatkan namanya sebagai salah satu pelukis papan atas Indonesia. Banyak karyanya telah menghiasi galeri dan museum seni di Bali. Banyak pula dikoleksi oleh pecinta seni mancanegara. Studio lukisnya yang berada di wilayah Batuan Gianyar dipenuhi karyanya berukuran ekstra besar. Di studio itulah suami Luh Nyoman Heni Kesari dan ayah dari Luh Putu Dimas Virgantini, Made Hening Arismadewi dan Nyoman Arum Puspawedanti ini sehari-harinya berkarya. Soemadiasa merupakan salah satu perupa Bali yang sejak usia muda telah merambah dunia internasional. Pencerapannya atas alam menjadikan Soemadiasa sosok yang asketik dan inheren terhadap nafas alam. Soemadiasa intens membicarakan alam secara kreatif lewat karya-karyanya. Dengan karya-karya abstrak ekspresionistik itu, pada awal dekade 1990, lulusan Institut Seni Indonesia ISI Yogyakarta ini telah mengejutkan publik dan memperoleh apresiasi internasional. Saat mahasiswa pada tahun 1995, ia telah diundang dalam pameran Art Asia International Fine Art Exhibition Cikal Bakal Art Basel Hong Kong. Salah satu karyanya dijadikan cover majalah Asian Art News, sebuah media seni penting di kawasan Asia, tahun 1996. Lahir di Desa Lalanglinggah Tabanan pada 8 Februari 1971, Soemadiasa kecil tak membayangkan dirinya akan menjadi pelukis. Sebagai anak petani yang daerahnya nyegar gunung, tak jarang ia bermain lumpur dan pasir pantai Balian. Sesekali ia menuangkan imajinasinya dengan menggambar sesuatu di pasir pantai. Lambat laun proses berkeseniannya berkembang. Kemauannya untuk mendalami seni rupa makin bertumbuh. Maka setelah menamatkan SMP, ia melanjutkan pendidikan seni rupa di SMSR Batu Bolan Gianyar. Karena ia sadar kemampuan keuangan orang tuanya terbatas, maka Soemadiasa berupaya mandiri. Di sela-sela belajar di kelas, ia rajin membuat karya lukis. Karya-karyanya itulah dijajakan ke galeri-galeri seni agar bisa menghasilkan uang untuk biaya sekolah. Proses berkeseniannya pun makin tumbuh. Tamat SMP, saya kepingin belajar di seni rupa. Nah, kebetulan seni rupa itu hanya ada satu di Bali waktu itu, di Batu Bolan. Jadi saya merantau sejak tamat SMP. Nah, di sana saya berusaha karena bapak saya seorang petani, dari segi biaya juga minim di kampung. Saya berusaha sendiri di sana, belajar memilih sendiri. Kalau bisa karya itu biar menghasilkan uang gitu untuk membantu sekolah saya. Itu yang saya lakukan bertahun-tahun. Saya mengambil lukis potret, jadi lukis realis yang bisa menghasilkan lah untuk mensupport sekolah saya. Selama menempuh pendidikan seni di SMSR, ia banyak terinspirasi dari karya-karya pelukis Bali tersohor seperti Nyoman Gunarse, Made Wiante, dan Made Budiana. Kendati awalnya hanya tahu namanya saja. Melihat karya lukisan sang maestro Nyoman Gunarse di salah satu katalog, Soemadiasa pun gelisah. Terlebih setelah melakukan PKL di studio Made Budiana, ada semacam motivasi untuk makin mendalami seni rupa. Akhirnya ia melanjutkan pendidikan seni di ISI Yogyakarta. Berkembanglah gaya dan konsep melukis Soemadiasa ke arah kebebasan. Jadi terus berkembang begitu secara alami. Nah, di samping saya berkeinginan untuk mengenal lebih dalam lagi. Nah, saya belajar ke Jogja. Nah, di Bali itu waktu itu Pak Nyoman Gunarse sama Pak Made Wiante hampir setiap hari saya dengar di seni rupa itu nama beliau. Tapi saya belum pernah ketemu. Beliau itu jam terbangnya udah tinggi waktu itu. Jadi, Pak Nyoman kebetulan jadi dosen di Jogja. Nah, saya ketemu langsung sama beliau. Jadi merasakan
energi yang menstimulasi itu ternyata memang cocok begitu untuk membangkitkan energi saya di dalam. Karya Rupa Sumadiasa kerap mengambil tema alam. Baginya alam itu sudah mendarah daging dalam kehidupannya. Awal tahun 1990-an, sebagai salah satu anggota Sanggar Dewata Indonesia SDI yang saat itu berupaya mengglobalisasikan ikon-ikon Bali, ia justru ingin membuka diri dan keluar dari ikon-ikon tersebut. Sebab ia merasa lebih terstimulasi oleh energi alam, seperti gunung meletus, air mengalir, gerak tumbuh-tumbuhan dihempas angin, dan sebagainya. Energi alam itulah yang ditransfer ke bidang-bidang kanvas. Saya termasuk salah satu anggota Sanggar Dewata yang didirikan sama Pak Yoman Gunarso, sama Pak Mandewianto dan Pak Sike, siapa lagi satu Pak Arsane Guneng ya. Ya itu saya tergabung di situ, tapi waktu itu tahun 90, 91, 92 itu masih Sanggar Dewata itu mengangkat ikon-ikon Bali menjadi lebih universal. Seperti teman-teman saya, ada yang mengangkat tari sanyang, ada yang mengangkat pecaruan, simbol-simbol mitologi, masih kaitannya dengan ikon-ikon Bali yang memang ciri khas dari Sanggar Dewata. Nah, saya sendiri itu karena saya tinggal di Jogja, ternyata energi alam lebih menstimulasi saya ketika gunung api meletus, ada gempa, ada gunung meletus. Jadi energi-energi itu ternyata membangkitkan saya lebih untuk membebaskan diri untuk berkreasi. Bagi Sumadiasa, melukis alam merupakan bagian dari healing, semacam penyembuhan ketika mampu melepaskan kebebasan. Banyak yang bisa dimaknai dari energi alam semesta. Karya seri Sunrise, seri Song of the Rainbow, dan karya yang lain merupakan pemaknaan terhadap lukisan alam semesta dengan warnanan indah ciptaan yang kuasa. Jadi kalau di Bali misalnya ada saya bikin seri Sunrise. Seri Sunrise itu ya kalau di Bali itu kan sebenarnya sudah disucikan kan, matahari terbit itu, makanya para suci itu mengadakan Surya Sewarna. Jadi itu healing. Saya berpikir semua orang berhak kok ikut menghormati matahari terbit itu. Jadi di sana ya terkait sekarang zaman Covid kan, benar kan, matahari terbit kita harus berjemur. Nah di Bali itu dari dulu sebenarnya kesadaran itu udah ada, tapi ya masih sebatas orang-orang pendeta. Sebenarnya setiap orang itu wajib, karena kita tidak akan bisa hidup tanpa matahari kan begitu. Itu healing, itu semua perlu sinar matahari. Jadi saya bikin seri Sunrise. Dalam dimensi lain, Sumadiasa memahami betapa besarnya kekuatan atau energi alam semesta. Energi yang merasuki alam mikrokosmos maupun makrokosmos. Untuk memahami, meresapi, dan memuliakan kekuatan alam, Sumadiasa pun menyusun nada-nada sederhana dalam sejumlah lagu dalam album berjudul Mantra Cosmic Vibration. Lagu-lagu seperti Gayatri Mantra, Om Namah Shivaya, Loka Samasta, Laksmi Puja, Om Namah Shivaya Nataraja, dan Om Mani Padma Hum Asatoma adalah alunan tembang untuk memuliakan kebesaran Hyang Kuasa. Disadari bahwa manusia hanyalah sebutir debu di alam nan luas ini. Bahkan planet bumi pun tampak sebuah titik kecil dalam galaksi Bima Sakti. Menyadari Tuhan adalah pencipta segala yang ada, Sumadiasa pun kerap berserah diri pada kemahakuasaannya melalui lantunan tembang. Baginya itu semacam healing ketika dirinya merasa tak berdaya.
2016 ya, waktu Gunung Agung meletus, berkali-kali terjadi gempa, dan saya kebetulan tinggal di Batuan di sini, termasuk guncangan gempanya keras. Di samping itu memang rumah saya memang getarannya lumayan keras dan suaranya karena konsumsi baja kan. Jadi cukup bikin panik juga, mengajak anak harus keluar lagi. Malam-malam kita menggendong anak pas sedang tidur, pas mulai gempa. Jadi itu pikiran itu semacam teror, tapi kita nggak bisa buat berapa apa. Semacam diteror, oh nanti jam 9 lagi gempa gitu kan. Pagi-pagi gempa. Jadi apa yang bisa kita lakukan di situ? Nah di sanalah salah satu kembali ke healing menurut saya yang tadi itu, ke penyembuhan harus kita menyimbangkan di dalam, memanggil diri di dalam itu. Pembuatan album berjudul Mantra Cosmic Vibration itu mendapat support dari musisi tersohor Iwayan Balawan, termasuk memperoleh respon positif dari spiritualis dan praktisi kesehatan Dr. Wayan Mustika. Bahkan Balawan sangat salut atas dedikasi Sumadiase membuat album secara live, bernyanyi sekaligus memainkan gitar. Ini sungguh sangat sulit dilakukan oleh orang non-musisi, tapi Sumadiase bisa melakukannya secara maksimal. Sumadiase dinilai seniman multitalenta. Pada karya musiknya, Balawan bisa melihat dedikasi Sumadiase tinggi terhadap seni yang dibalut spiritualisme yang mumpuni. Sedangkan Dr. Wayan Mustika menilai lagu ciptaan Sumadiase patut didengar dan dihayati karena bersenandung tentang energi alam, Om. Sayalah yang merekam waktu itu album perdana dari Blimade Sumadiase di tempat ini. Saya sangat salut dengan dedikasi Blimade untuk membuat sebuah album live yang direkam secara langsung bernyanyi dan langsung memainkan gitarnya sendiri. Suatu hal yang sangat susah untuk dilakukan oleh seseorang yang notabene bukan musisi ya, tapi beliau bisa memainkannya, mengeksekusi semua lagu-lagunya secara maksimal. Sukses selalu buat Blimade Sumadiase. Om atau Aum atau Hong adalah energi penciptaan alam semesta yang berupa suara yang gemanya terus berlangsung mengisi kekosongan alam semesta dari sejak dia diciptakan dan sampai nanti abadi dalam gelombang. Ketika ia berhasil digemakan di dalam diri, ia akan menyelaraskan energi penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan di dalam. Salah satu yang mampu melakukan itu dengan lantunan gitar yang luar biasa mengagumkan adalah Pak Made Sumadiase dari Batuan, Gianyar. Gema suaranya yang mengalir dari kekosongan dari dalam dirinya, tetapi kekosongan yang berisi oleh kesadaran itu berhasil menggetarkan rongga-rongga di dalam diri kita. Bagi yang ingin mendengarkan gema suara Om itu dengan lantunan petikan gitar yang indah, silahkan menikmati apa yang dinyanyikan dengan penuh energi yang bergetar dari dalam oleh Pak Made Sumadiase. Terima kasih sudah merekam suara itu, menjadikannya bagian untuk bisa didengarkan dalam keseharian, entah lewat meditasi atau hanya dalam perenungan. Dalam masa pandemi COVID-19, Sumadiase tetap produktif dan semangat berkarya. Baginya banyak pelajaran yang bisa dimaknai dari adanya pandemi ini. Jadi kami sekeluarga di sini punya cara sendiri juga, di samping menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah, apa yang kita tidak keluar, kita di rumah, tapi kita tetap berkreasi, tetap menjaga semangat. Salah satunya mungkin ya berpikir positif, mendekatkan diri dengan alam, berlatih yoga, berlatih nafas sama anak-anak, itu kembali menarik energi positif alam untuk imunitas tubuh kita. Pendiri Museum Neka di Ubud,
Supandi Suteja menilai Sumadiasa merupakan sosok kreatif yang banyak menghasilkan karya masterpiece. Sumadiasa disebut sempat berpameran tunggal di 2 museum di Ubud, yaitu Museum Arma dan Museum Neka. Bahkan karyanya dikoleksi oleh 2 museum itu sebagai sumber informasi dan sumber inspirasi. Sumadiasa pelukis muda Bali yang progresif dan berupaya memperkenalkan Bali lewat karya-karyanya di kancah nasional dan internasional. Sedangkan Ana Agung Rai, pemilik Museum Arma menilai, dalam karya-karya Sumadiasa ada pesan pemuliaan alam yang terkandung di dalamnya. Dan di kedua museum di Ubud itu, karya-karya Made Sumadiasa telah pernah diadakan pameran tunggal. Sudah 2 museum di Ubud sudah memberikan satu sumber kepada karya Made Sumadiasa, sumber informasi tentang karyanya, inspirasi tentang informasi tentang karyanya dan inspirasi tentang karyanya, dan pelestarian karyanya di Museum Neka pun sudah dilestarikan dengan penuh label, dan di Agung Rai sendiri sudah dilestarikan juga. Di samping berapa galeri-galeri individu sudah mengoleksi karya-karyanya Bapak Made Sumadiasa sebagai pelukis muda yang berkembang, yang progresif, ingin memperkenalkan Bali antar Nusantara, antar lokal Nusantara dan antar bangsa, sampai mengadakan pameran ke Hong Kong, di luar negeri maupun di dalam negeri. Saya yakin karya-karya sebesar ini, sehebat ini ya, yang penuh dengan di balik ini, penuh dengan message atau pengetahuan atau knowledge beyond aesthetic ya. Nah, masalah sekarang kan orang membaca itu, kadang dibaca oleh pikiran ya, bukan dari. Secara sadar kita karya itu memberikan vibrasi yang luar biasa atau diffuse vibrasi itu, sehingga inilah yang saya sebut ada unsur hidup ya, atau unsur terapi. Ketika orang dekat dengan karya itu, dia merasa terobati apa? Kesadarannya bangkit, kesadaran itu bangkit. Maka kita saya sebut itu kadang-kadang menurut saya bumi luar biasa, keraku sendiri yang disebut dengan Bali mungkin disebut demonic karakter, demonic karakter, keraksasaan, selalu keakuannya. Sebenarnya karya ini tidak perlu muncul itu. Ya, di sini akan kalau kita perhatikan, energi itulah yang kita bisa tangkap, bentuk abstrak. Bagi perupa yang Kadis Kebudayaan Provinsi Bali, Profesor Iwayan Gun Adnyana, Sumadiasa adalah salah satu perupa papan atas Indonesia yang sejak usia muda telah merambah dunia internasional. Pencerapannya atas alam menjadikan Sumadiasa sosok yang asketik dan inheren terhadap napas alam. Bali patut berbangga memiliki kader-kader bertalenta seperti Sumadiasa yang intens membicarakan alam secara kreatif lewat karya-karyanya. Perupa papan atas Indonesia yang sejak usia muda sudah menjajah dan menjelajah dunia internasional. Pencerapannya atas alam menjadikan dia sebagai sosok asketik yang hidup menjadi bagian inherent terhadap nafas alam. Dia memilih tinggal di batuan, hidup di tengah-tengah lingkungan tegalan dengan pertumbuhan yang dipelihara subur, bagaimana bunga mekar, bagaimana daun-daunan unjuk, mengembang, dan lapuk. Nah, energi ini yang menjadi dasar, yang menjadi awal kreativitas kami bersama pribadi dan juga Dinas Kebudayaan Provinsi Bali merasa berterima kasih, dan Bali merasa beruntung karena memiliki kader-kader kreatif, seniman-seniman yang memiliki bakat dan talenta luar biasa. Made Sumadiasa menjadi salah satu
yang terdepan untuk membicarakan alam tetap secara kreatif, alam yang tidak lagi diimitasi hanya sekedar dihormati pemolekannya, tetapi bagaimana alam dipahami dan dibaca dari sum-sumnya yang paling secret, yang paling rahasia. Nah, itu yang dieksplorasi secara luar biasa sehingga kita dapat menyaksikan dan mengapresiasi karya yang begitu sublim, mengungkap segala yang rahasia dari alam yang kadang-kadang biasa, tapi oleh Made jadi luar biasa. Di mata kurator Wicaksono Adi, Sumadiase lewat karya-karyanya terus menjelajah dan berupaya meresapi dan memahami kekuatan alam. Abstrak ekspresionisme Sumadiase bertumpu pada unsur-unsur motif dan abstraksi bentuk-bentuk, lalu transisi menuju aspek imaterial, objek-objek, dan akhirnya merasuk dalam pusaran energi alam yang melampaui abstraksi-abstraksi itu sendiri. Dari proses yang cukup panjang dari Imade Sumadiase yang terus-menerus melakukan penjelajahan, memahami, meresapi kekuatan alam. Dalam pengertian alam dalam aspek imaterial, bukan dalam dimensi material. Kemudian berlanjut kepada menggambarkan energi atau daya-daya yang terkandung dari alam. Cara semacam ini atau upaya semacam ini akan membawa konsekuensi pada pandangan yang mungkin juga kita sebut sebagai pandangan atau paradigma kosmosentrik yang menempatkan alam sebagai pusat dunia dan kehidupan, berbeda dengan pandangan antroposentrik yang menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan. Nah, karena selama ini kita terbiasa menempatkan manusia sebagai pusat, maka terjadilah berbagai macam degradasi, eksploitasi, penaklukan terhadap alam. Nah, pandangan yang kosmosentrik inilah yang sedang diupayakan oleh Made Sumadiase, dan kita diajak untuk menjelajahi aspek-aspek imaterial yang kemudian kita bisa menangkap energi dari alam itu. Di mata istrinya, Loh Nyoman Heni Kesari, Sumadiase adalah sosok panutan, ulet, dan ayah yang baik bagi ketiga putrinya. Meditasi. Selama 20 tahun sebagai pendamping hidup, ia mengaku banyak belajar kehidupan dari Sumadiase. Yang kurang lebih hampir 20 tahun menjadi pendamping di Made Sumadiase, sangat bersyukur sekali. Di sisi lain, saya juga banyak belajar tentang kehidupan dengan beliau. Dengan segala keterbatasan Tiang, sebagai pendamping beliau akan selalu mengisi lebih kurangnya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera. Apalagi Tiang sebagai ibu rumah tangga punya 3 putri, bertanggung jawab atas 3 anak itu bersama-sama dengan Bu Made untuk kedepannya menjadi anak yang seputri. Apa yang menjadi tanggung jawabnya anak-anak saya, dia akan tekun belajar untuk masa depannya. Made Sumadiase telah menggelar banyak pameran tunggal maupun bersama, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Setahun lalu 2019, Made Sumadiase menggelar pameran tunggal di Bendara Budaya Bali bertajuk Sacred Energy, dikuratori oleh Wicaksono Adi. 8 tahun lalu, Sumadiase juga sempat pameran tunggal bertajuk The Blacklist of Days di Kuala Lumpur. Beberapa pameran terpilihnya antara lain Songs of the Rainbow, Made at Ganesha Gallery, Possession Resort, Jimbaran Bay, Bali, Indonesia, tahun 2008. Sunrise, Made at Ganesha Gallery, Possession Resort, Jimbaran Bay, Bali, Indonesia, tahun 2005. One World, One Heart, Made at Arma Museum, Bali, Indonesia, tahun 2004. Journeys Made simultaneously at the Neka Art Museum, Bamboo Gallery and Komanika Fine Art Gallery, Ubud, Bali, and launching book Made Volume 2.
Dewanis of Culture and Interpretation of the Painting of Imade Sumadiasa tahun 1998. Tahun 1997, gejolak alam sebagai sumber imajinasi, Made at ISI Institut Seni Indonesia Yogyakarta Indonesia. Tahun 1995, Art Asia Made at the Hong Kong Convention and Exhibition Center, Hong Kong, and launching the first book Made Searching for the Spirit, The Art of Imade Sumadiasa tahun 1995.